Saudara-saudaraku, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Bacaan Sinodal Gereja Kristen Pasundan hari ini mengajak kita membaca Kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Mari jemaat Tuhan kita datang mohon pertolongan Roh Kudus. Ya Roh Suci, ya Roh Allah yang kudus, pimpin kami saat ini ketika ada kesempatan bagi kami untuk bersama-sama merenungkan sebagian firman Tuhan, supaya hantaran-Mu membawa kami kepada pengenalan yang benar tentang apa yang menjadi kehendak-Mu. Kuatkan kami hari lepas hari, dapat mewarnai hidup kami seturut dengan firman-Mu. Kami sedia mendengar-Mu Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya bacakan bagi kita sekalian Kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang meliharanya di dalam hidupnya. Hosiana. Selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam saudara-saudara. Saudara, dalam Tuhan, bacaan Alkitab, kitab suci pada saat ini tidak asing lagi bagi kita. Kita sering mendengarnya. 10 firman Tuhan. Saudaraku, mari kita lihat kembali, teliti kembali. Hukum Taurat atau 10 firman Tuhan diawali dengan semacam preambul, semacam pembukaan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Bukan tanah Mesir yang harus digarisbawahi Bapak Ibu Saudara dari preambul atau pembukaan ini, tetapi dari tempat perbudakan. Saudaraku dalam Tuhan, artinya apa? Artinya sudah sejak semula Allah menegaskan
Allah menekankan bahwa manusia tidak boleh hadir hidup dengan saling menindas. Dengan tegas Allah mengatakan yang namanya penindasan, yang namanya pelecehan seorang manusia terhadap sesamanya itu tidak aku kehendaki. Itu salah. Itu harus dihapuskan. Saudaraku dalam Tuhan. Barulah setelah preambul ini, setelah penegasan tentang ketidaksetujuan Allah, larangan Allah terhadap yang namanya penindasan manusia terhadap sesamanya, diperdengarkanlah ke-10 hukum. Jangan ini, jangan itu, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta, dan seterusnya. Saudara, supaya apa, saudara? Preambul dan hukum Tuhan ini disampaikan kepada umat Israel, kepada kita semua, kepada seluruh umat manusia, agar manusia tetap mulia. Supaya manusia tetap mulia dengan tidak saling menindas, tidak saling menista, tidak saling membunuh, tidak saling mendustai, tidak saling merebut, tidak saling mengakali, tidak saling merugikan di antara satu dan yang lainnya. Manusia diharapkan oleh Allah akan tetap menjadi makhluk mulia dengan tidak melakukan berbagai hal tadi, saudara. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak menindas, tidak membohongi, tidak mengakali sesamanya dan seterusnya bagi Israel itu dilakukan dengan penuh kesadaran. Bukan karena paksaan, bukan semata-mata lagi karena aturan, tapi karena panggilan hati nurani sebagai umat yang telah dibebaskan oleh Allah. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membebaskan engkau dari perbudakan di Mesir. Israel diharapkan terus mengingat hal itu dan menumbuhkan kesadaran di dalam diri mereka masing-masing berlaku baik, menghargai dan menghormati sesamanya karena terus menyadari dirinya sebagai orang yang sudah dibebaskan Allah, ditolong oleh Allah. Diharapkan saudara-saudaraku manusia tetap mulia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia. Itu yang kita amini sampai saat ini lebih tinggi dari ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Nah, kita mengatakan manusia diciptakan segambar dengan Allah. Segambar dengan Allah. Antara lain Bapak Ibu Saudara, kesegambaran dengan Allah itu dari sisi kebebasan. Seperti Allah yang bebas, Allah menciptakan yang namanya manusia sebagai sosok yang bebas. Artinya bebas untuk memilih, untuk menentukan sikap sendiri, saudara. Ini kelebihan manusia dibanding dengan anjing di rumah kita, ayam di rumah kita. Kita diberi kebebasan untuk memilih, menentukan sikap sesuai dengan keputusan kita. Allah tidak menciptakan manusia seperti sebuah robot misalnya yang sudah diatur sejak semula secara mekanis untuk hanya bisa melakukan apa yang diinginkan oleh pembuatnya. Tidak. Allah menciptakan manusia bukan seperti robot seperti itu. Tetapi manusia diberi kebebasan. Di situ letak kemuliaannya Bapak Ibu Saudara. Tapi dalam kebebasannya itu Allah menginginkan manusia, Allah berharap kepada manusia supaya manusia memilih untuk taat kepada Allah. Memilih untuk tidak taat ada, pilihan untuk tidak taat ada.
Tapi Allah meminta manusia, dalam kebebasanmu pilihlah untuk taat kepadaku, kata Allah. Saudara-saudaraku dalam Tuhan. Nah, dalam kebebasan untuk memilih ini, manusia diharapkan Allah untuk memilih mengasihi sesamanya atau tidak mengasihi sesamanya. Allah mengharapkan manusia untuk memilih mengasihi sesamanya, menghormati sesamanya, berdamai dengan sesamanya. Bisa tidak berdamai juga, menghargai sesamanya, memilih untuk tidak membunuh sesamanya, memilih untuk tidak merugikan sesamanya. Saudara dalam Tuhan, supaya menjadi manusia yang beradab, yang layak menempati tempat yang namanya sorga. Saudara-saudara dalam Tuhan. Tapi sejarah kehidupan peradaban manusia pernah tercoreng, saudara. Dengan berlakunya di masa lalu apa yang kita dengar sebagai budak belian. Manusia menjual belikan sesamanya. Tercoreng Bapak Ibu Saudara, kehidupan peradaban. Dan seakan-akan itu sah, diakui di berbagai tempat, di berbagai negeri. Manusia memperlakukan sesamanya, menjadikan sesamanya seperti benda, seperti binatang peliharaan. Diberi makan, dipelihara supaya semata-mata kuat, supaya semata-mata sehat. Kalau kuat kan bisa rajin bekerja, bisa mengerjakan hal yang lebih banyak. Dan kalau sehat dijual bisa lebih mahal. Saudara dalam Tuhan. Para budak itu tidak lagi memiliki yang namanya kebebasan. Kebebasan yang diberikan Allah kepada ciptaannya. Saudara dalam Tuhan. Mereka terpenjara sedemikian rupa. Kalau ada yang melarikan diri, lalu kemudian tertangkap Bapak Ibu Saudara. Apa yang dilakukannya bukan semata-mata soal siksaan. Bukan semata-mata soal dibunuh. Kalau dibunuh rugi. Kata pemiliknya. Bayangkan sampai seperti itu. Lalu mereka biasanya orang yang melarikan diri itu. Budak yang melarikan diri yang tertangkap itu. Dicap. F. Di dahi mereka. Dengan besi panas. Fugitif, pelarian, ngeri, saudara. Sekali lagi, mereka yang melarikan diri tidak disiksa sampai mati semata-mata karena merasa rugi kalau mati. Seperti kita, maaf, ada ayam kita yang nakal gitu ya. Kok nggak kita bunuh, rugi kan? Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tapi syukur puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, perilaku manusia yang mencoreng peradaban itu, ini sudah berlalu. Zaman sudah berlalu. Karena dunia menentangnya. Karena hati nurani banyak manusia tidak setuju dan melarangnya. Tapi apakah Bapak Ibu Saudara, perbudakan telah benar-benar sirna dalam kehidupan manusia? Ternyata tidak Bapak Ibu Saudara. Dalam skala yang berbeda, mungkin skala yang lebih kecil, itu terus terjadi. Di berbagai tempat, di berbagai rumah, di berbagai daerah. Dan yang lebih memprihatinkan lagi Bapak Ibu Saudara, perbudakan dilarang. Manusia menegaskan saya tidak setuju terhadap yang namanya perbudakan. Tapi lalu apa yang terjadi? Manusia secara sadar atau tidak menyerahkan dirinya untuk diperbudak. Masa begitu Pak? Itu yang terus terjadi tanpa disadari Bapak Ibu Saudara. Manusia menyerahkan dirinya untuk diperbudak oleh apa yang namanya hartanya.
Manusia menyerahkan dirinya untuk diperbudak oleh apa yang disebut ambisinya, kedudukannya, diperbudak oleh agamanya, diperbudak oleh kesombongannya. Karena harta, karena ambisi, karena kedudukan, manusia mengkhianati Allah. Manusia menghapus program mengasihi. Manusia tidak bersedia menghapus kebencian dan dendam terhadap sesamanya. Manusia membangun rencana mengakali sesamanya. Karena manusia menyerahkan dirinya untuk diperbudak. Demi agama, manusia melupakan panggilan Allah untuk mengasihi sesamanya. Demi yang namanya agama, kadang terjadi manusia merasa berhak mencelakai, bahkan membunuh sesamanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada saat ini kembali menegaskan kepada kita, Allah tidak menghendaki apa yang namanya perbudakan. Bukan hanya untuk umat Israel, tapi untuk saudara-saudara dan saya, untuk kita semua. Di minggu Prapaskah yang ketiga, kita jalani Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita. Kita teliti bagian-bagian kehidupan kita. Teliti ulang. Bagian-bagian kehidupan kita yang mana yang masih mengandung unsur-unsur perbudakan, pemaksaan, penghilangan kebebasan terhadap sesama. Firman Tuhan mengatakan kebebasan itu diberikan Allah kepada manusia, kepada ciptaannya. Mari saudara-saudara dalam Tuhan, sebagai orang-orang yang telah ditetapkan Allah sebagai pribadi-pribadi yang bebas, kita dalam kebebasan kita mengambil, memilih untuk taat kepada Allah. Kita dalam kebebasan kita memilih untuk terus memperjuangkan kebebasan yang menjadi hak sesama kita. Hak bagian-bagian dari keluarga kita. Hak bagian-bagian tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan demikian peradaban manusia makin maju. Dengan demikian manusia makin layak Bapak Ibu Saudara untuk menempati apa yang namanya sorga. Dalam iman kekristenan dikatakan pada saatnya itu mewujud menjadi langit baru dan bumi baru. Tuhan memberkati. Amin.